Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku yang hebat dan istimewa. Alhamdulillah, kita bersua kembali dalam pembelajaran pendidikan Al-Islam. Dan insya Allah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi akidah untuk kelas 4. Materi ini juga bisa kita lihat pada buku pendidikan Islam pada halaman 34, 35, 37, dan 38. Sebelum kita lanjutkan, yuk kita awali berdoa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Anak-anakku, sebelum kita mempelajari kitab-kitab Allah, berikut Ustadz jelaskan terlebih dahulu apa itu kitab. Kitab secara bahasa berasal dari kata katabah. Katabah artinya adalah menulis. Jadi katabah artinya menulis. Sedangkan kata kitab dapat kita pahami maknanya adalah tulisan. Kitab artinya tulisan. Maka kitab Allah yang kita pelajari pada kesempatan kali ini juga sering disebut dengan istilah kitab suci. Kitab suci. Ya. Kitab Allah sering kita menyebutnya dengan kitab suci. Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Nah, kitab-kitab Allah itu melalui malaikatnya, maka kita mengenal ada malaikat pemberi wahyu, pembawa wahyu. Nah, melalui malaikatnya, kitab suci atau kitab Allah berikan kepada hambanya yang terpilih, nabi dan utusan yang terpilih, nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang diberi kitab oleh Allah adalah manusia-manusia, hamba-hamba terpilih dari nabi dan rasul-rasulnya. Nah, anak-anakku, apa sih sebenarnya kitab suci itu? Ya, kitab suci itu sesungguhnya adalah berisi kumpulan wahyu. Berisi kumpulan wahyu Allah. Apa itu wahyu? Wahyu itu artinya adalah firman Allah. Ya, perkataan-perkataan Allah yang kemudian dibukukan dan menjadi satu bentuk kitab. Bisa dipahami kira-kira? Kitab Allah itu isinya apa? Kitab Allah itu isinya adalah firman Allah. Ya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada para rasulnya melalui perantara malaikat yang mulia yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami makna kitab Allah? Ya. Untuk memahami lebih jauh tentang makna iman pada kitab Allah, anak-anakku bisa membaca buku pendidikan Al-Islam khusus pada halaman 36. Oke, kita lanjutkan. Anak-anakku,
kitab-kitab Allah yang telah diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya dapat kita pelajari dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya adalah Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 44. Apa kata Al-Ma'idah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur. Yang artinya, sesungguhnya kami Allah telah menurunkan kitab Taurat yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Nah, dari informasi Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 44 ini, kita mendapatkan berita bahwa kitab pertama yang Allah turunkan adalah kitab Taurat, yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya, yuk kita cari tahu kitab yang kedua. Tetap fokus ya. Kitab yang kedua, kita cari tahu dalam Quran Surah An-Nisa ayat 163. Apa ya kata surah An-Nisa ayat 163? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ataina Dawuda zabura. Yang artinya, dan kami berikan Zabur kepada Daud, kepada Nabi Daud. Nah, dari informasi Al-Quran Surah An-Nisa ayat 163 ini, kita dapatkan berita bahwa kitab yang kedua adalah kitab Zabur yang Allah turunkan kepada nabinya bernama Nabi Daud alaihissalam. Sudah dapat dua. Kita cari informasi kitab yang ketiga. Fokus. Nah, kitab yang ketiga kita dapatkan dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 27. Apa kata Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 27? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma qaffayna ala asarihim birusulina wa qaffayna bi Isa ibn Maryam wa atainahu al-Injil. Yang artinya, kemudian kami iringkan di belakang mereka rasul-rasul kami, dan kami iringkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan kepadanya Injil. Nah, dari informasi Al-Quran Surah Al-Hadid ayat ke-27 ini, kita mendapatkan berita bahwa kitab ketiga adalah kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi yang terpilih bernama Nabi Isa alaihissalam. Sudah tiga. Kita cari kitab yang keempat. Tetap fokus ya. Dan kitab yang keempat kita dapatkan dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat yang ketiga. Bagaimana bunyinya nih? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Yang artinya, dia menurunkan Alkitab yaitu Al-Quran kepadamu Muhammad dengan sebenarnya, membenarkan kitab
yang telah diturunkan sebelumnya. Dari informasi Al-Quran Surah Al-Imran ayat 3 ini, kita dapat berita bahwa kitab yang terakhir namanya Al-Quran, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sempurnalah 4 kitab yang telah Allah turunkan dan kita pelajari dan kita tahu semuanya dari sumber Al-Quranul Karim. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum kita akhiri, ada baiknya saya sampaikan kesimpulan materi kita bahwa ada 4 kitab yang telah Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul terpilihnya, dan kita wajib mengimaninya, yaitu kitab Taurat Allah berikan kepada Nabi Musa, kitab Zabur Allah berikan kepada Nabi Daud, kitab Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selain 4 kitab itu, dalam Al-Quran juga Allah sebutkan Allah berikan suhuf, lembaran-lembaran yang juga berisi firman Allah kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim dan juga kepada Nabi Musa. Ya. Jadi selain 4 kitab juga Allah berikan suhuf atau lembaran-lembaran yang berisi firman Allah. Ya, untuk pengertian iman kepada kitab-kitab Allah bisa dibaca ya di buku pendidikan Al-Islam. Masih ingat tadi di halaman 36. Sekian saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.